Perkenalkan, nama saya Jen Rifani Parinding. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Toraja, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan membahas tentang konsep dasar perkembangan remaja, di mana masa perkembangan remaja yaitu pubertas. Ya, pubertas merupakan proses perubahan fisik saat tubuh anak berubah menjadi tubuh dewasa yang mampu melakukan proses reproduksi seksual. Ya, kata pubertas berasal dari bahasa Latin yaitu pubes yang berarti menuju kedewasaan. Kata ini lebih menunjuk pada perubahan fisik daripada perubahan perilaku yang terjadi pada saat individu secara seksual menjadi matang dan mampu memberikan keturunan kepada Kemudian tahapan pubertas. Tahapan pubertas terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama prapuber, yang kedua puber, yang ketiga pasca puber. Ya, prapuber merupakan tahap pemetangan di mana organ-organ reproduksi belum sepenuhnya berkembang. Kemudian puber. Puber merupakan tahap kematangan pada anak perempuan akan mengalami haid atau sering disebut dengan menstruasi. Kemudian pada anak laki-laki akan mengalami mimpi basah pertama pada malam hari. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu pasca puber. Pasca puber merupakan organ seks yang mulai berfungsi secara matang. Kemudian ciri-ciri masa puber. Ya. Yang pertama yaitu periode tumpang tindih, di mana masa puber dianggap sebagai periode tumpang tindih karena mencakup tahun-tahun akhir masa kanak-kanak dan tahun-tahun awal pada masa remaja. Kemudian yang kedua yaitu periode yang singkat, di mana jika dibandingkan dengan banyaknya perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar tubuh, masa puber relatif merupakan periode yang sangat singkat, sekitar 2-4 tahun saja. Ya, jika anak yang mengalami masa puber selama 2 tahun atau kurang, dianggap sebagai anak yang cepat matang, cepat mengalami kematangan, sedangkan yang memerlukan waktu 3-4 tahun untuk menyelesaikan peralihan menjadi dewasa dianggap sebagai anak yang lambat mengalami kematangan. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu fase negatif, di mana istilah fase menunjukkan periode yang berlangsung singkat. Ya, fase negatif pada anak remaja ialah remaja mengambil sikap anti terhadap kehidupan atau kelihatannya kehilangan sifat-sifat baik yang sebelumnya sudah berkembang dalam diri anak remaja tersebut. Ya, kemudian yang keempat yaitu masa pertumbuhan dan perubahan yang pesat. Ya, masa puber anak adalah salah satu dari 3 periode dalam rentang kehidupan yang ditandai oleh pertumbuhan yang pesat dan perubahan yang mencolok dalam proporsi tubuh. Titik periode yang lain adalah masa pranatal dan pertengahan pertama dari tahun kehidupan pertama. Perubahan-perubahan pesat yang terjadi selama masa puber menimbulkan keraguan, perasaan tidak mampu dan tidak aman dalam banyak kasus yang mengakibatkan perilaku yang kurang baik. Perubahan fisik pada masa puber mempengaruhi semua bagian tubuh, baik eksternal maupun internal, sehingga juga mempengaruhi keadaan fisik dan psikologis remaja, meskipun akibatnya biasanya sementara, namun cukup menimbulkan perubahan dalam pola perilaku dan sikap dan kepribadian anak. Ya, kemudian akibat terhadap keadaan fisik, ya, sering terjadi gangguan pencernaan dan nafsu makan kurang baik,
anemia sering terjadi pada masa remaja, bukan karena adanya perubahan kimiawi dalam darah, tetapi karena kebiasaan makan yang tidak menentu yang semakin menambah kelelahan dan kelesuan pada anak. Meskipun masa puber dapat dianggap sebagai usia sakit-sakitan, pada periode ini hanya sedikit penyakit khas yang timbul. Kalau remaja benar-benar sakit, ia ingin diperlakukan dengan penuh pengertian dan dengan simpati yang lebih besar dari biasanya. Tidak banyak yang dapat diharapkan daripadanya, dan perilaku yang tidak sosial yang jarang terjadi kiranya dapat dimengerti dan dimaklumi oleh orang tua. Ya, kemudian akibat pada sikap dan perilaku. Ya, akibat dari masa puber pada keadaan fisik anak mempengaruhi sikap dan perilaku anak. Ya, perubahan dalam sikap dan perilaku yang terjadi pada remaja lebih merupakan akibat dari perubahan sosial daripada akibat perubahan kelenjar yang berpengaruh pada keseimbangan tubuh. Ya, semakin sedikit simpati dan pengertian yang diterima anak puber, baik itu dari orang tua, kakak, adik, guru, maupun temannya, semakin besar pula harapan-harapan sosial pada periode ini. Semakin besar akibat psikologis dari perubahan-perubahan fisik yang terjadi pada anak. Ya, dari sikap dan akibat dan sikap perilaku ini, kita mendapatkan masa puber anak yang yaitu ingin menyendiri, di mana kalau perubahan pada masa puber anak mulai terjadi, anak-anak biasanya menarik diri dari teman-teman dan berbagai kegiatan keluarga dan sering bertengkar dengan teman-temannya ataupun dengan anggota keluarga. Ya, kemudian yang kedua yaitu bosan, rasa bosan. Anak puber bosan dengan permainan yang sebelumnya amat digemari. Tugas-tugas sekolah, kegiatan-kegiatan sosial, dan kehidupan pada umumnya. Ya, akibatnya anak kehilangan minat belajar dan bekerja sehingga prestasinya mulai menurun. Beberapa anak menjadi terbiasa untuk tidak mau berprestasi, khususnya karena sering timbul perasaan akan keadaan fisik yang tidak normal. Kemudian antagonisme sosial. Anak puber seringkali tidak mau bekerja sama, sering membantah dan menentang apa yang dikatakan oleh orang tuanya ataupun orang-orang yang berada di sekitarnya. Ya, permusuhan terbuka dengan teman lawan jenis diungkapkan dalam kritik dan komentar-komentar yang merendahkan. Dengan berlanjutnya masa puber, pada akhirnya remaja lebih dapat bekerja sama dengan dan lebih sabar kepada orang lain dibandingkan dengan orang tuanya. Kemudian emosi yang meninggi. Kemurungan, merajuk, ledakan amarah, dan kecenderungan untuk menangis karena hasutan yang sangat kecil merupakan ciri-ciri bagian awal masa puber. Ya, pada masa ini anak merasa khawatir, gelisah, sedih, mudah marah, dan suasana hati yang negatif sangat sering terjadi selama masa pra-haid dan awal periode haid. Kemudian hilangnya kepercayaan diri. Ya, pada anak masa puber akan mengalami kehilangan kepercayaan diri, di mana anak remaja yang tadinya sangat yakin pada dirinya sendiri sekarang akan menjadi kurang percaya diri dan takut akan kegagalan karena daya tahan fisik menurun dan karena kritik yang bertubi-tubi datang dari orang tua dan teman-temannya. Ya, kemudian terlalu sederhana. Perubahan tubuh yang terjadi selama masa puber dapat menyebabkan anak menjadi sangat sederhana dalam segala penampilannya karena takut orang-orang lain akan memperhatikan perubahan yang dialaminya dan memberi komentar yang buruk. Ya, kemudian bahaya pada masa puber. Ya, bahaya yang pertama yaitu bahaya fisik. Bahaya fisik melingkupi kekurangan hormon pertumbuhan. Ya, kurangnya jumlah hormon pertumbuhan pada akhir masa kanak-kanak dari awal
masa puber menyebabkan ukuran masa kanak-kanak, dan awal masa puber menyebabkan ukuran tubuh remaja menjadi lebih kecil dari teman sebayanya. Kemudian kurangnya hormon gonad. Ya, kalau hormon gonad tidak cukup banyak dikeluarkan atau dikeluarkan agak terlambat, untuk dapat mengawasi hormon pertumbuhan, maka pertumbuhan anggota badan berlangsung terlalu lama dan individu menjadi lebih besar dari rata-rata. Kurangnya jumlah hormon-hormon gonad yang mempengaruhi perkembangan normal organ-organ seks dan ciri-ciri seks sekunder, sehingga individu tetap menjadi kanak-kanakan atau mengambil ciri-ciri lawan jenis. Ini biasanya dapat kita lihat pada anak perempuan yang mungkin saja hormon gonadnya tidak cukup banyak dikeluarkan atau terlambat, itu sering melihat kepribadian seorang laki-laki. Dia seakan-akan meniru gaya laki-laki. Ya, meniru gaya lawan jenisnya. Ya, itu semua bergantung pada kapan terjadinya gangguan dalam siklus perkembangan. Kemudian yang terakhir yaitu persediaan hormon gonad yang berlebihan. Ya, ketidakseimbangan dalam berfungsinya kelenjar pituitari dan gonad dapat menyebabkan produksi hormon gonad dalam jumlah yang berlebihan pada usia sangat muda. Ini dapat mengakibatkan permulaan masa puber, kadang-kadang dimulai sejak usia 5 atau 6 tahun. Ini dikenal sebagai masa puber yang terlalu awal. Terlalu cepat mengalami masa puber. Kemudian bahaya psikologis. Bahaya psikologis ini meliputi konsep diri yang kurang baik, prestasi rendah, kurangnya persiapan untuk menghadapi perubahan masa puber, dan tidak menerima tubuh yang berubah. Ya, demikianlah materi dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.